Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dari Najwa Nabila dengan NIM 414-271. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai observasi manajemen sekolah di SMPN 2 Gebok Kudus. Untuk pokok bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang observasi SMPN 2 Gebok Kudus, yang kedua ada definisi manajemen sekolah, yang ketiga ada profil dan gambaran umum SMPN 2 Gebok Kudus, yang keempat ada sistem manajemen di SMPN 2 Gebok Kudus. Pada pembahasan pertama, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang observasi di SMPN 2 Gebok Kudus. Pelaksanaan manajemen sekolah dimulai dari manajemen substansi pendidikan di suatu sekolah atau manajemen berbasis sekolah. Saya memilih SMPN 2 Gebok Kudus yang terletak di Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, sebagai tempat observasi karena meskipun sekolah tersebut berada di pedesaan dan masih dikelilingi oleh persawahan, akan tetapi telah terbukti akan prestasinya, bahkan sampai tingkat nasional. Kemudian suatu pencapaian yang luar biasa oleh kepala sekolah yang baru menjabat 3 tahun di sekolah tersebut. Selain prestasi, infrastruktur serta lingkungan dari SMPN 2 Gebok Kudus mengalami perkembangan yang pesat. Maka dari itu, di sini saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses manajemen di sekolah SMPN 2 Gebok Kudus tersebut. Sebelum memasuki hasil observasi, di sini kita akan membahas dulu apa itu manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah menempati posisi yang telah ditentukan di dalam organisasi sekolah. Salah satu prioritas kepala sekolah dalam manajemen sekolah ialah memanajemen pembelajaran. Nah, di dalam manajemen sekolah di dalam manajemen sekolah sendiri terdapat yang namanya manajemen berbasis sekolah. Nah, apa itu manajemen berbasis sekolah? Strategi pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerjasama antara berbagai pihak seperti pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, atau lebih dikenal dengan istilah The Collaborative School Management, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi model pengelolaan sekolah yang dinamakan School Based Management atau manajemen berbasis sekolah, atau dapat juga disingkat dengan MBS. MBS atau manajemen berbasis sekolah sendiri memiliki beberapa lingkup, yaitu manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husmas, kemudian manajemen sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pembahasan selanjutnya mengenai profil SMPN 2 Gebok Kudus. Di sini ada gambar yang diambil saat observasi, yaitu gambar SMPN 2 Gebok Kudus. Dapat dilihat bangunannya sudah modern dan infrastruktur yang ada terlihat memenuhi seperti penghijauan, dan ada beberapa peran untuk cuci tangan karena untuk memenuhi pembelajaran di masa pandemi. Kemudian untuk profilnya sendiri yaitu nama sekolah SMPN 2 Gebok Kudus, NPSN 20317531, jenjang SMP, jenis sekolah negeri, alamat Jalan Karangmalang nomor 53, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, status kepemilikan adalah milik pemerintah pusat. Kemudian di sini kita akan memasuki ke pembahasan inti, yaitu manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan di SMPN 2 Gebok Kudus. Sesuai hasil observasi yang telah dilakukan, yang pertama ada manajemen kurikulum. Pengelolaan manajemen kurikulum di SMPN 2 Gebok Kudus menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang digunakan di sini adalah kurikulum 2013 revisi, di mana kurikulum yang digunakan lebih lengkap dan lebih memadai dalam pembelajaran dibandingkan KTSP dan kurikulum 2013 sebelum revisi. Kemudian dalam mendukung pembelajaran bakal minat siswa di sekolah, SMPN 2 Kudus menyediakan ekstrakurikuler berupa pramuka, peloton inti, PMR, futsal, volley, band, bahasa Inggris, prakarya, dan paduan suara. Nah,
Ekstrakurikuler tersebut digunakan untuk mengembangkan bakat bakat dan minat siswa sesuai dengan pembelajaran kurikulum 2013 di mana siswa dituntut aktif dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif, inovatif, secara mandiri. Kemudian dalam pelaksanaannya didukung oleh teknologi yang mendukung dan pemahaman terkait pelaksanaan kurikulum 2013. Perangkat yang mendukung pelaksanaan kurikulum ini adalah silabus, RPP, buku pegangan guru dan siswa yang diperoleh dari Kemendikbud. Tentunya buku pegangan dan RPP serta silabus yang disusun sudah sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Yang selanjutnya ada manajemen peserta didik. Pengelolaan manajemen peserta didik di SMPN 2 Gebek Kudus terkait kebutuhan peserta didik. Salah satunya adalah pemenuhan seragam sekolah. Seragam sekolah dibagikan setelah peserta didik baru dinyatakan diterima dan memenuhi tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Nah, untuk seragam sekolah sendiri di SMPN 2 Kudus ini biasanya dikelola oleh OSIS melalui koperasi. Kemudian terkait perekrutan atau pendaftaran peserta didik dilakukan secara semi-online. Jadi, siswa mendaftar dari web SMPN 2 Kudus, kemudian akan verifikasi ke sekolah. Kemudian penempatan peserta didik dilakukan dengan membaginya ke dalam kelas unggulan dan kelas biasa. Nah, pembagian tersebut dilakukan melalui tes yang telah disediakan oleh pihak SMPN 2 Kudus. Kemudian dalam rekrutmen peserta didik dilakukan 3 sistem, yaitu zonasi, afirmasi, dan prestasi. Terkait pelaksanaan orientasi sebelum pandemi, orientasi dilakukan secara langsung atau tatap muka. Jadi sekolahnya seperti sekolah yang biasa kita kenal. Siswa datang ke sekolah. Dan setelah pandemi dilakukan secara daring. Sekolah daring yang digunakan di SMPN 2 Kudus yaitu menggunakan beberapa platform seperti Google Meet, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Kemudian sesekali siswa datang ke sekolah untuk mengambil materi pembelajaran sehingga siswa tetap dapat belajar sepenuhnya melalui materi-materi yang ia dapat. Selanjutnya ada manajemen personalia. P3K atau PNS mengajukan SMPN 2 Gebek Kudus yang kekurangan pendidik. Kemudian akan dilakukan pembinaan karir tenaga pendidik yang diupayakan untuk bisa naik pangkat dengan cara pengembangan profesi, misalnya mengikuti suatu pelatihan diklat, seminar, workshop, IHT, dan sebagainya. Kemudian dalam penilaian kinerja pendidikan, tiap bulan dilakukan penilaian kinerja melalui SKP dan dilaporkan ke atasan dengan mengamati bagaimana kinerja, apakah tenaga pendidik melaksanakan atau tidak, dapat juga melalui supervisi. Evaluasi penilaian dengan cara memberikan umpan balik yang dilakukan setelah melakukan observasi. Selanjutnya ada manajemen keuangan atau manajemen anggaran. Pengelolaan manajemen anggaran biaya terkait SMN 2 Kudus ini didapatkan dari dana BOS yang disesuaikan oleh kebutuhan sekolahnya. Kemudian dari kebutuhan tersebut biasanya dilakukan laporan pertanggungjawaban. Dana tersebut biasanya digunakan untuk mengadakan atau memelihara operasional sekolah seperti untuk biaya infrastruktur sekolah dan untuk kebutuhan-kebutuhan siswa dan sekolah yang lainnya. Kemudian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husemas. Keterkaitan antara sekolah dengan hubungan masyarakat yang sudah dilakukan di SMPN 2 Gebek Kudus yaitu dengan melakukan komunikasi dengan puskesmas yang kaitannya dengan pelaksanaan vaksin bagi warga SMPN 2 Kudus, baik itu siswa, guru, maupun masyarakat di sekitar SMPN 2 Kudus. Kemudian berkomunikasi dengan Polsek dan Koramil yang kaitannya dengan peningkatan keamanan di wilayah sekolah. Kemudian SMPN 2 Gebek Kudus juga melaksanakan program pemanfaatan alumni sekolah dengan meng-share pamflet untuk mengajak berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Sarana yang dimiliki SMPN 2 Kudus digunakan untuk meningkatkan mutu akademik peserta didik, antara lain terdapat 24 ruang kelas, 2 musola, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, kantin, koperasi, wifi, dan CCTV. Dari laboratorium yang terdapat di sana,
sudah memenuhi kebutuhan siswa untuk menunjang pendidikan karena laboratoriumnya juga sudah dilengkapi dengan alat-alat laboratorium sehingga siswa dapat praktik dengan baik dan dengan alat-alat yang memadai. Sedangkan sarana-prasarana untuk mendukung bakat non-akademik peserta didik antara lain lapangan, alat-alat olahraga, alat rebana, ruang OSIS, dan taman bunga di depan kelas. Kemudian sekolah juga menyediakan LCD dan juga Smart TV berukuran besar pada setiap kelas. Nah, Smart TV ini digunakan pada masa daring sehingga atau sekolah hybrid. Jadi siswa setengah masuk dan setengahnya lagi di rumah. Nah, CCTV besar ini berfungsi, mohon maaf, maksudnya TV besar ini berfungsi uh, untuk menampakkan atau melihatkan siswa-siswa yang sedang belajar daring sehingga tetap dapat mengikuti pembelajaran secara serentak atau bersama-sama. Kemudian ada juga manajemen layanan khusus. Pada SMPN 2 Kudus ini, untuk manajemen layanan khusus diantaranya layanan khusus yang diselenggarakan di sekolah ini adalah perpustakaan, kesehatan, dan keamanan. Perpustakaan pada SMPN 2 Kudus dibuka selama jam kerja. Di perpustakaan juga menyediakan buku-buku. Di antaranya adalah buku-buku pelajaran. Nah, buku-buku pelajaran yang disediakan juga cukup lengkap dari berbagai jenjang dan kelas. Kemudian terdapat beberapa pilihan dari beberapa penerbit sehingga untuk pemenuhan materi dikatakan sudah cukup. Kemudian layanan kesehatan yang dilakukan berupa UKS yang dijaga oleh guru dan dilengkapi dengan obat-obat serta kasur. Kemudian layanan keamanan berupa security dan pos satpam. Kemudian SMPN 2 Kudus sendiri selama pandemi menyediakan layanan khusus seperti layanan bimbingan konseling. Nah, jadi karena pada masa pandemi siswa sulit berkomunikasi atau tidak bisa berkomunikasi langsung, atau mungkin terdapat siswa yang terdapat kendala seperti jaringan. Nah, tugas bimbingan konseling adalah mereka dari SMPN 2 Kudus melakukan observasi atau melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang sekiranya terdapat kendala dalam pembelajaran daring karena tidak semua siswa memiliki fasilitas yang lengkap dalam pembelajaran daring. Kemudian dari siswa-siswa tersebut dilakukan pendataan dan dapat dibantu oleh sekolah, misalnya siswa datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu. Kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil observasi yang sudah dilakukan yaitu mengenai profil SMPN 2 Kudus sudah lama berdiri dan terletak di posisi yang strategis. Kemudian SMPN 2 Gebok Kudus memiliki komponen-komponen sekolah yang cukup lengkap. SMPN 2 Gebok Kudus memiliki manajemen berbasis sekolah yang baik dan lengkap dalam pengelolaannya di sekolah. Kemudian saran saya dari observasi yang telah saya lakukan yaitu baiknya untuk setiap komponen yang diselenggarakan oleh SMPN 2 Gebok Kudus perlu dikelola lebih baik agar dapat semakin meningkatkan mutu sekolahnya. Kemudian saran untuk penulis yaitu diharapkan lebih detail lagi dan lebih berani lagi dan percaya diri terhadap diri sendiri dalam mengobservasi setiap komponen yang ada di sekolah. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya ambil dalam penyusunan makalah saya dan dalam penyusunan PowerPoint yang saya presentasikan. Berikut terdapat lampiran observasi yang dilakukan di SMPN 2 Gebok Kudus. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.